Hidayah. Kali ini saya ditemani dengan narasumber saya nih, yaitu Bunda Dimas Karyamah MPD. Bun, mau nanya nih tentang satu tokoh, di mana tokoh ini sangat erat nih kaitannya dengan pendidikan anak, yaitu Luqman. Oh, Luqman ya. Pacar kamu bukan? Bukan. Kirain pacar. Betul, kalau misalkan di dunia pendidikan ya, nanti kita akan mulai. Tapi insya Allah Bunda akan menyampaikan hamdalah dulu ya. Hamdalah wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Sahabat VIP dimanapun Anda berada, insya Allah nih kali ini memang Bunda ditemani seorang yang penasaran, kepoan nih tentang tokoh ya, tentang tokoh sentral, tokoh pendidikan yang insya Allah mudah-mudahan ini bermanfaat bagi umat dimanapun ya. Nah kalau misalkan kita perhatikan sebetulnya sosok Luqman ini memang bukan sosok Nabi atau Rasul ya, tapi memang Allah kan mengabadikannya di dalam Al-Quran. Berarti dia menjadi tokoh yang diperhitungkan oleh Allah karena dia menjadi figur sentral dalam dunia pendidikan seperti apa yang disampaikan oleh Teh Nurul tadi. Bahkan Teh Nurul yang salah satu mahasiswi prodi pendidikan sama anak usia dini ya, bagaimana nih sosok Luqman menjadi sosok ayah ya atau tokoh pendidikan di dunia anak usia dini gitu. Nah di dalam Al-Quran sendiri kan itu diabadikan di Quran surat 31 ya, Quran surat Luqman. Bahkan ada beberapa petuah Luqman nanti yang harus kita sampaikan secara ringkas. Di kesimpulannya itu dalam Quran surat Luqman ayat 12 sampai 16 kalau tidak salah. Nah, Luqman ini seperti yang pernah Bunda sampaikan tadi bukan Nabi. Bahkan namanya sendiri bukan Luqmanul Hakim, dia namanya Luqman. Diberi gelar Al-Hakim di beberapa periwayatan memang berbeda. Ada yang mengatakan pada zaman Nabi Daud tuh ya, dia memang seorang hakim. Tapi ada yang mengatakan juga karena dia sosok ayah yang memang penuh hikmah, penuh bijak ketika memberikan nasihat atau petuah pada anaknya. Nah, itu sosok Luqman. Bahkan disebutkan ada yang mengatakan kan dia menjadi hakim ya, maka disebut Luqmanul Hakim. Jadi dengan pekerjaannya kayak Dimas guru gitu ya, kayak itu. Jadi ada sosok misalkan Bapak ini RW, misalkannya bahwa ini gubernur, nah itu sosok Luqman itu bukan nama hakimnya, tapi justru pekerjaannya di zaman Nabi Daud. Nah, di beberapa periwayatan memang berbeda. Bahkan ada yang mengatakan dia itu seorang hakim. Ada yang mengatakan bahkan dia sosok berlian gitu. Jadi hamba sahaya dan yang dimerdekakan oleh tuannya sendiri karena memang dia seorang yang bijak, jadi hakim tadi. Nah, di periwayatan yang lain disebutkan dia itu ada keturunan dengan ayahnya Nabi Ibrahim. Jadi ada keturunan. Iya, ada keturunan. Bahkan disebutkan di periwayatan yang lain dia itu sebagai salah satu ponakannya sendiri dari keturunan istrinya Nabi Daud sendiri. Jadi ponakan ini disebutnya kalau misalkan ke istrinya dari keturunan Nabi Daud sendiri itu berarti bibi atau uwa ya. Jadi ada keturunan. Nah, tapi memang tidak sama. Banyak periwayatan, jadi bukan spekulasi, tapi orang banyak yang ingin mengetahui sosok Luqman tersebut gitu. Nah, bahkan disebutkan umurnya itu sampai 3 kali usia elang. Karena elang itu kan binatang yang paling lama, usianya paling lama. Disebutkan pokoknya di atas 550. Tapi ada sebuah riwayat juga yang mengatakan usianya sampai 1000 tahun. Iya, saya juga baca tadi. Sampai 1000 tahun ya, berarti kan itu jarang ya. Sekarang aja usia 100 itu sangat jarang. Orang sekarang usia 80 saja udah sangat jarang. Nah, zaman dulu ini sampai sosok dia itu sampai disebutkan di beberapa periwayatan itu 1000 tahun. Karena di atas 550. Jadi keren luar biasa ya usia yang memang dia seorang yang betul-betul bijak. Tapi ketika Bunda baca asal ngiri. Ngiri itu ternyata ketika disebutkan dia itu dari sisi fisik ya. Dari sisi fisik seorang laki-laki
dengan sosok hitam legam, berarti hidung pisang gitu ya. Dan kalau dari sisi fisik ya, berbibir tebal. Oh, bibirnya tuh tebal. Biasanya itu kan satu paket dengan rambut ikal gitu ya. Nah itu sosok yang kalau misalkan kita lihat sosok seorang budak belian ya, atau seorang bukan ketokohan dari sisi dia yang berkulit bagus misalnya pada waktu itu atau berharta banyak, bukan. Tapi justru oleh Allah tuh diangkat, bahkan diabadikan menjadi salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran. Quran surat Luqman. Quran surat ke-berapa? Quran surat ke-31. Dimulai dari nanti ayat ke-12, itu di sana bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Nah itu terkenal karena bijaknya. Bahkan nanti ada cerita-cerita yang lain yang fenomenal, mungkin nanti bisa kamu sampaikan ya. Dan dia lahir itu di daerah Habsyi atau Habasyah kalau dulu, kalau sekarang disebut Ethiopia. Kalau misalkan kamu ya dulu mau tahu nih orang Ethiopia gimana, klik aja itu ketahuan dari jenis kulit, rambut, ya. Bahkan hampir bibir. sama. Iya betul, jadi sama dengan si orang Indonesia itu jarang ada yang mancung banget, jadi jarang ada yang mancung tapi kebenaran ya. Iya. Nah ini kalau kita klik seperti apa sih bentuk fisik ya, postur tubuh orang Ethiopia itu atau Habsyi atau Habasyah itu ya memang seperti itu. Rata-rata memang mereka dulu itu menjadi seorang hamba sahaya atau budak belia. Dan alhamdulillah tadi disebutkan memang sosok yang bijak, yang betul-betul menjadi figur sentral bagi para pendidik atau misalkan khusus pendidikan anak usia dini atau pendidikan anak, karena memang tadi dia lebih pada ngobrol gitu. Jadi dengan metode ngobrol ternyata itu masuk ke anaknya. Itu bisa kita bayangkan ya, dari seorang hamba sahaya dengan tadi postur fisik yang seperti itu, tiba-tiba Allah mengangkatnya menjadi sosok Luqman yang disebutkan dalam satu surat namanya surat berkait tentang fenomena nih Bu, fenomena apa sih yang seringkali masyarakat tahu nih tentang sosok Luqman itu seperti apa? Itu penasaran juga ya. Iya. Nah ini yang sering cerita tentang ayahnya, seorang sosok ayah ya, dengan anak dan kalau dari itu tuh. Iya, nah itu kan Bu salah satu cerita yang lumrah gitu di kita tuh. Betul. Karena nanti misalkan Luqman itu sampai punya quote ya, kalau dalam bahasa sekarang ada nasihat atau kalimat-kalimat bijak yang memang banyak diambil orang. Nah, Luqman itu kan mau pergi ke pasar tuh sama anaknya. Nanti kita cari tahu ya siapa nama anaknya. Siapa? Ya, sampai nanti anaknya siapa ya, anak Luqman, bapaknya siapa, bapak Luqman. Jadi tanya ibu Luqman kan, saking nggak tahunya. Nah, ini Luqman mau ke pasar, dia bawa anaknya, ya. Nah, kan bawa keledai itu kan lebih kecil dari kuda. Iya. Ya naik duluan itu ayahnya. Oh yang naik duluan itu ayahnya. Berarti kan si keledai itu ya kalau bahasa kita dituntutkan oleh anaknya. Nah orang nyinyir. Bapak benar, budak dihadap, bapak di luhur. Tapi itu kan budak, kasihan dong anaknya gitu ya. Maka karena nyinyiran orang, maka anaknya yang naik, bapaknya yang turun. Ternyata di kerumunan orang tetap aja dinyinyirin. Masih dinyinyirin. Itu anak nggak sopan. Masa bapaknya di bawah, anaknya di atas? Agok ya, udah naik dua-duanya. Dinyinyirin juga. Masih dinyinyirin juga. Masih dinyinyirin. Itu kan keledai kecil. Masa itu dinaikin oleh dua orang? Kasihan keledainya. Kalau udah mah bisa kita pahami ya. Maka turun dua-duanya. Dituntut oleh dua-duanya. Masih dinyinyirin orang juga. Jadi istilahnya mereka tidak bersyukur, tidak memanfaatkan. Udah punya keledai, kenapa tidak dinaiki aja? Nah, maka Luqman memberi kata-kata bijak pada anak. Apa tuh Bun kata-kata bijaknya? Janganlah mengambil hikmah dari nyinyiran orang. Karena nggak akan ada selesainya ya Bun. Kalau dia kan bahasa kita ya, jadi jangan terlalu ngedengerin apa kata orang. Karena ketika kita punya konsep, punya perilaku itu punya konsep. Kenapa bapaknya yang naik diganti sama anaknya? Kenapa dua-duanya? Kenapa jadi satu orang? Nah kalau kita misalkan di teori apapun dalam kehidupan sehari-hari, itu pasti orang tuh nyinyir. Nggak akan ada yang semua orang tuh suka dengan apa yang kita lakukan. Tergantung nanti mereka membuat sebuah kesimpulan apa yang kita lakukan, ya konsep mereka sendiri, karena mereka juga di otaknya tuh punya konsep gitu. Jadi kalau terus-terusan didengarkan, ya, itu
Itulah kan kita bisa mengambil hikmah dan nasihat Luqman sebagai seorang ayah yang disampaikan kepada anaknya. Jadi jangan pernah mengambil hikmah dari nyinyiran orang. Kayak diibaratkan bambu nih ya Bun, kalau ketiup angin, kalau ke kanan ya ikut ke kanan, kalau ke kiri ya ikut juga ke kiri. Kata istilah orang Sunda mah kalau ke wangi sih, lah ilunya, sana ikut sini ikut. Benar, itu kan nanti orang nggak punya konsep. Apa yang dikatakan orang kan belum tentu baik untuk kita. Terus apa yang kita lakukan juga belum tentu baik untuk orang lain. Makanya kalau dalam hidup lakukanlah yang terbaik, bukan pengen menjadi orang yang terbaik. Kalau pengen jadi orang yang terbaik, berarti kita pengen dinilai orang terus. Itu jempol gini ya. Kalau dalam teori Jarima itu orang yang pengen dikasih jempol terus, bagus, terus dilakukan. Padahal nggak sesuai dengan hati. Bagus, dilakukan. Terus jadi berarti kan bukan karena Allah. Artinya haus pujian ya Bu. Haus pujian gitu. Nanti kalau orang misalkan bilang dia nggak bagus, sakit hati, kamu mah nggak mendukung aku, terus salah aku apa gitu. Bahkan kalau kata anak-anak muda sekarang pada aku mah apa ya gitu. Nah itu kan, maka Luqman memberikan nasihat. Dari sana aja Luqman seorang yang bijak gitu. Jadi dia bukan mengambil satu konsep dari nyinyiran orang, mengambil hikmahnya, tapi Luqman itu semuanya dirangkum. Kan pasti nyinyirin terus ya. Iya. Kita dandan terus dandan terus kita pintar ke ayeuna mah da baheula bodoh, terus orang bodoh ayeuna bodoh kan jadi terus-terusan ngikutin orang. Maka kalau kita lihat ya di itu tuh di kaca mobil, kalau kita perhatikan filosofi itu kan lebar ya. Jadi kita mau maju aja ke depan. Dan kalau misalkan kita mau sesekali nengok kanan kiri ada spion, itu kan nggak jauh lebih besar dari kaca depan kan? Iya. Itu kan sekali ngelihat visi nubruk orang, ya. Sekali-kali nyontek, tapi tidak harus terus-terusan seperti orang itu yang kita inginkan, nggak bisa. Seseorang itu sama Allah udah dikasih kelebihan dan kekurangan. Jadi kita harus punya keyakinan itu. Nyinyirin terus aja pasti di dunia kampus, luar kampus, di masyarakat, bahkan di rumah juga kan. Kadang-kadang ibu bapak juga kan kayak gitu. Kamu lagi ngapain di kamar terus, ya, gitu kan? Padahal kita lagi ngapalin mau UTS. Terus kita keluar terus, kamu keluar terus, kapan di rumahnya kan jadi serba salah. Jadi sudah saja ketika kita lakukan, kita punya konsep diri bahwa apapun yang kita lakukan itu adalah nilai ta'ala untuk kebaikan. Itu sosok Luqman itu seperti itu. Bijak gitu. Dari marahin orangnya terus diganti ya. Dari ayah ke anak, dua nana kan, nggak dua-duanya. Tapi Luqman punya konsep. Jadi tidak dijawab dengan kata-kata lagi, tapi dengan perilaku ya Bun. Ya, karena memang di teori pendidikan ya yang pernah Bunda baca, kalau anak curhat aja maksimalkan fungsi dua kuping, kiri dan kanan, bukan maksimalkan satu mulut. Kenapa tuh Bun? Iya, soalnya kalau misalkan ada anaknya yang curhat, terus yang curhat ini siapa? Anaknya atau emaknya? Baru anak satu curhat, maunya terus gitu ya, maka maksimalkan. Jadi bukan mendengar tapi mendengarkan disimak. Maka ada istilah kata-kata bijak bukan dari Luqman, tapi Bunda baca ta'allamu husnal istima'i kama tata'allamuna husnal kalam. Berbaik-baiklah kamu untuk belajar baik mendengarkan sebagaimana kamu belajar berbaik-baik berbicara. Kalau untuk belajar berbicara itu kan ada fakultasnya ya. Ada program studi, tapi untuk ngomong tuh nggak ada. Ada nggak prodi untuk bisa ngomong nggak? Atau kalau ada prodi untuk bisa ngomong ada, tapi untuk bisa mendengarkan tuh itu yang nggak ada. Maka itu mah bagaimana kesungguhan hati untuk menyimak. Nah, Luqman itu ya, sosok penyimak yang baik. Maka dia disebut orang bijak, disebut dia sebagai Luqmanul Hakim. Makanya Bunda ketika nyarinya, dia itu sebetulnya siapa gitu ya namanya. Bahkan ujungnya tuh bin Sadun. Ujungnya tuh bin Sadun. Bin Sadun itu nama dia itu. Jadi Luqman bin apa? Ujung tuh bin Sadun. Jadi Al-Hakim ini sebagai gelar mungkin bisa gelar karena tadi di zaman Nabi Daud dia sebagai hakim, pekerja ya. Ada juga dia orang yang bijak gitu. Ketika mendengarkan, mengungkapkan itu bijak, maka disebut hakim. Kalau misalkan yang dulu mah gelis, itu jadi itu satu paket dengan karakternya. Saya kan dulu gelisnya itu satu paket.
kayak itu siapa Bunda Imas ngelangsing kayak gitu. Nah kayak gitu. Jadi itu tuh ada paket gitu, paket. Jadi bisa karena pekerjaan, bisa karena karakter yang diungkapkan. Dari sisi fisik misalkan misalkan si gelis teh, si jantung teh, si mancung teh. Nah Lukman itu identik dengan tadi apakah dia pekerjaannya karena hakim atau memang perilakunya yang bijak. Bahkan dia pernah mengatakan ke anaknya ya, ke anaknya itu kalau tidak salah nama anak itu Haram ya. Dia bikin wejangan, kamu harus menjadi orang yang bijak dan tidak fakir. Tidak fakir. Karena orang fakir itu menurut Lukman rata-rata dia punya karakter ya, misalnya tidak bagus, juli dan sirikan itu sama Lukman itu disampaikan saking bijaknya. Jadi karena dia merasakan dulu sebagai seorang hamba sahaya, dia mengangkat anaknya untuk menjadi anak yang syukur ya, tapi juga tidak fakir, diperbengar. Itu sampai disampaikan oleh Lukman seperti itu, menasihati anaknya. Jadi itu ada tentang kalde ya. Iya, tentang kalde. Sok mana mau kepoan apa lagi? Jadi Lukman itu pernah bilang ini, kamu harus nyari rezeki itu yang halal dan kamu tidak boleh fakir. Jadi hal yang itu saja mungkin karena keturunan dari atasnya juga dari keluarga Nabi Ibrahim ya. Karena itu kan bapak tauhid ya. Ke bawahnya itu turunan meskipun memang bukan dekatan turunan jauhan gitu. Dan dari istrinya bukan dari keturunan Nabi Ibrahim sendiri. Tapi itu memang karakter bagusnya mengalir dari dulu Nabi Ibrahim terus turun sampai pada Lukman sendiri yang tidak nabi, bukan nabi, tapi sosok yang oleh Allah diabadikan di dalam Al-Quran. Jadi seperti itu ya Bun. Betul. Sosok Lukman yang bukan seorang nabi, tapi namanya itu ada di dalam Al-Quran. Kalau misalkan kita nanya siapa dia itu ya? Iya, benar. Kayak Maryam itu kan ya bukan nabi, tapi ada di dalam Al-Quran itu ada ceritanya. Nah di kita kan nggak ada gitu ceritanya gitu. Itu ada nama-nama tersendiri, bukan nabi, bukan rasul, tapi sosoknya diabadikan. Karena kisahnya yang memang harus menginspirasi, memotivasi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Ada apa? Kan semua penasaran gitu. Sampai 1000 tahun dia dipanjangkan umurnya. Gitu. Jadi kalau ada orang yang nggak kenal sosok Lukman, rada aneh. Apalagi kita sebagai orang yang aktif di dunia pendidikan ya. Sebagai seorang mahasiswi yang memang prodinya pendidikan Islam anak usia dini itu ada pendidikan ya, ada anaknya. Bagaimana sosok Lukman yang punya metode khas itu ngobrol. Karena sangat melekat sekali ya Bu. Betul. Sangat. Ya. Enggak, sok mau nanya apa lagi? Kamu kepoan tuh sebanyak-banyaknya tuh. Mau nanya ini Bun, nasihat apa yang ada di dalam Al-Quran tentang kisah Lukman tersebut? Memang ada di dalam Quran surat Lukman, Quran surat Lukman itu 31 ya. Iya. Nah itu ada beberapa nasihat Lukman untuk anaknya. Jadi di sana kan ada metode ngobrol seperti apa yang Bunda sampaikan Lukman dengan anaknya. Di Quran surat Lukman 31 12 sampai 19 itu diawali dengan ratus ribilah. Kalau orang meneliti itu rata-rata itu ada 10 hikmah. Tapi memang ada ayat yang diulang. Yang pertama, larangan untuk menyekutukan Allah. La tusyrik billah. Coba cek ayatnya. Di ayat 12. Wa idh qala Luqmanu ya. Dan ketika tatkala Lukman berkata libnihi kepada anaknya, ya bunaya. Itu menggunakan ya bunaya. Bukan ibni, bukan atau ibnati kalau perempuan, bukan. Ya bunaya itu dedeh, anak king, itu sapaan ayah kepada anaknya, bukan nama. Apalagi namanya diplesetkan dengan karakter yang jelek nanya itu. Jadi sosok ayah yang manggil anaknya saja, itu pakai perhitungan. Kalau di Sunda mah ada AA, Teteh, gitu. Penuh kasih sayang. Gitu ya bunaya itu anak king. Gitu. Itu manggil anak tuh ya bunaya. Dia mau menyampaikan yang pertama la tusyrik billah.
Jadi larangan untuk menyekutukan Allah. Yang kedua, itu anjuran berbakti kepada orang tua. Bahkan di sana kan disebutkan nama ibu ya. Nama ibu. Nah, itu Luqman mengatakan seperti itu. Jadi bagaimana sosok Luqman yang tidak egois, tidak ke dirinya sendiri. Kamu tuh anakku, ya, anaknya harus baik tuh ke ayah, ke ibu dulu. Di sana kan keterangan tentang bagaimana seorang anak harus berbuat baik kepada ibu bapak, kepada orang tua. Itu setelah Allah disebut nama ibu, kemudian nama ayah sebagai orang tua. Diwail qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Itu keren luar biasa. Itu jadi kayak udah tahu tuh step by step setelah Allah itu memang yang menjadi wali gitu ya. Yang dititip itu kan ibu, kemudian bapak. Itu jadi satu jalur, satu linear ya, dengan kajian hadis ibumu lalu ayahmu sampai 3 kali kan ibu disebut. Nah, itu juga di dalam Al-Quran seperti itu. Kemudian sadar bahwa manusia berada dalam pengawasan Allah. Dikudu bager terus, bahkan nyari rezeki juga harus halal gitu ya. Itu sosok Luqman yang keren luar biasa. Kemudian berbuat kebaikan dan menjauhi semua kemungkaran. Itu kalau dirangkum ya, bisa dicek nanti oleh sahabat YIP dimanapun Anda berada ya, Teh Nurul dan sahabat-sahabat kita, seluruh mahasiswa-mahasiswi keluarga besar. Sampai Luqman juga mengatakan sabar dalam menghadapi cobaan dan ujian. Ya, nanti dikaji, itu kan kalau dibacakan satu-satu mah panjang ya. Kajiannya harus lebih dari 1 jam tuh Teh Nurul. Kemudian juga larangan untuk menyombongkan diri. Itu akhlak tuh ya, karakter yang disampaikan oleh Luqman pada anaknya itu maksimal. Jadi itulah sosok Luqman yang tidak seperti sekarang, maaf banget ya dikatakan, kan kalau ngobrol ayah dengan anak itu jauh lebih banyak dalam Al-Quran. Kalimat kata komunikasi ayah dengan anak itu jauh lebih banyak daripada ngobrolnya ibu, sosok ibu dengan anak. Nah ini dicontoh aku Luqman, bukan obrolan sosok ibu kepada anaknya, tapi sosok ayah kepada anaknya. Kasih titip pesan nih kepada para ayah, jangan pernah melalaikan dekat dengan anak dan ngobrol dengan anak. Iya, karena seringkali nih Bun, kalau misal pola asuh nih, nah biasanya kan ibu mah di rumah aja, ayah fokus kerja gitu kan. Nah, bahkan yang ngambil rapot siapa? Ibu. Jarang ya ada ayah yang ngambil rapot. Iya, dikira jarang murid sekali. anak maknanya. Iya betul. Padahal karena kan dalam kajian bahasa Arab nih, abun itu kan ayah. Iya. Padahal bukan, arti asal abun itu pemilik. Jadi sejatinya anak-anak itu pemiliknya adalah ayahnya. Sementara ibu tuh umun itu pengikat tali yang terikat erat ya, itu umun. Jadi harusnya yang lebih banyak ngobrol itu ayah dengan anaknya. Belakang. Stop tarik dari bisa bapak-bapak tadi luar sana. Tadi dosen-dosen kan banyaknya bapak-bapak, tapi enggak dosen di sini. Karena gini nih Teh Nurul ya, kita sedikit karena kan laki-laki itu figur utama sentralnya ayah. Tapi anak perempuan cinta pertamanya adalah ayah. Jadi nanti kata ayahnya teh, kata anak laki-laki, aku mau pengen kayak ayah. Kayak figur, kayak Luqman nih. Nah nanti kata anak perempuan, dia cinta pertamanya, aku mah nanti kalau nyari cowok ya, nyari suami pengen kayak ayah. Nah itu teh cinta pertama anak perempuan tuh ayahnya, figur utama bagi anak laki-laki adalah ayahnya. Itu harus seperti itu. Nah contohnya Luqman, pokoknya kaji aja Quran surat 31 ayat 12 sampai 19. Di sana itu ada bagaimana nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya, dan itu kepada kita ya sebagai orang tua. Udah jadi nenek nih. Ya, jadi itu juga harus kita mainkan tuh peran-peran kita, bagaimana menjadi sosok ayah, sosok ibu, menjadi sosok abun dan sosok umum gitu. Baik, terima kasih Bunda. Sama-sama. Atas segala jawaban yang sangat bermanfaat untuk kami. Ya, insya Allah mudah-mudahan nanti ke depan ya, kita harus sering menyapa nih sahabat YAI Persis Bandung. Alamatnya di mana coba kampus kita? Alamatnya di Jalan Ciganitri nomor 2. Jalan Ciganitri tapi saking apalan jadi udah nggak ngapalin tuh kampus kita teh di mana. Jalan Ciganitri nomor 2 Cipagalo Bojong Soang Bandung. Harus disebutkan kita punya berapa prodi sebelum ditutup. Oke, kita itu punya 5 ya Bun? Iya. Satu. Aduh
berasa dites nih. harus biar gak Yang grogi. pertama dari prodi saya dulu nih. Oke. Pendidikan anak usia dini. Pendidikan Islam anak usia dini. Ya. Yang kedua ada KPI, Komunikasi dan penyiaran Islam. Terus yang ketiga ada PAI, Pendidikan Agama Islam. Yang keempat ada Ekonomi Syariah. Dan yang kelima ada IAT atau Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Iya. Jangan sampai lupa prodi yang lain, jangan hanya prodi sendiri. Siap, Bunda. Baik, mungkin segitu dulu dari obrolan kita hari ini ya, Bun. Dari kepoan. Dari kepoan kita hari ini. Karena sudah mengulik kisah tentang Luqman. Ya, harus ingat ya, harus dikaji tuh siapa sosok Luqman. Jadi tugas juga buat kita ya, Bun. Iya, apalagi pendidikan anak usia dini tuh yang notabene-nya mengajarkan anak-anak. Ya. Mungkin sekian dari kepoan kami kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.